Pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda terkait banjir dan tanah longsor, serta penanganannya di Aceh dan juga Sumatera Barat, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Biren Aceh dan Wahyudi Agus di Padang, Sumatera Barat. Kita ke Faisal terlebih dahulu. Selamat pagi Faisal, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Ardo dan juga pemirsa. Untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, khususnya tempat kami mengabarkan saat ini yakni di Kabupaten Biren, memang masih terus digenjot. Perbaikan infrastruktur, perbaikan jalan, jembatan dan lain sebagainya memang hingga saat ini masih terus dikebut agar beberapa akses ini bisa dilalui oleh warga ataupun masyarakat untuk bisa melintas dari satu kabupaten menuju kabupaten lainnya. Dapat kami informasikan pula, Ardo, untuk di Kabupaten Biren ini memang ada dua jembatan atau akses utama yang sebelumnya terputus. Kami sampaikan terlebih dahulu, Ardo, bahwa untuk satu akses memang sudah bisa dilalui, yakni adalah jembatan Tepi Mane yang berada di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Memang saat ini sudah bisa dilalui oleh warga. Nah, ini merupakan jembatan penghubung antar kabupaten dari Kabupaten Biren menuju ke Kabupaten bagian tengah, Aceh Tengah dan juga Takengon. Memang saat ini sudah bisa dilalui, namun karena sifatnya sementara atau jembatan darurat yang bisa dikatakan jembatan Bailey, memang ini tidak bisa menampung beban yang terlalu berat karena saat mengaksesnya ini diadakan buka tutup terlebih dahulu jika kendaraan dari arah Biren menuju ke Aceh Tengah sedang lewat, di kendaraan atau di arus sebaliknya ditutup. Nah, ini yang juga menyebabkan antrian panjang di jembatan Tepi Mane. Namun kami juga kemarin sudah berbincang dengan sejumlah warga yang memang mengaku sangat-sangat bersyukur sudah dibukanya jembatan atau akses tersebut, karena dengan adanya jembatan tersebut memang ini sangat memudahkan mobilitas warga di lokasi itu. Satu lagi kami sampaikan, Ardo dan juga pemirsa, jembatan yang memang saat ini masih terputus yakni ada di Kecamatan Kutablang, yakni atau bisa dikatakan jembatan Kutablang. Nah, ini merupakan akses vital juga atau akses utama yang menjadi penghubung antar Provinsi Aceh menuju ke arah Medan. Dan ini juga bisa dikatakan, Ardo, bahwa jembatan ini merupakan jembatan penghubung antar kabupaten di Provinsi Aceh, yakni dari Kabupaten Biren menuju ke Aceh Utara, menuju ke Lok Sumawe. Memang saat ini masih terputus. Lalu bagaimana warga melintas? Untuk saat ini memang sementara warga yang ingin melintas melewati Sungai Kutablang terpaksa harus menggunakan perahu untuk bisa menyeberang ke desa sebelah. Nah, memang untuk saat ini proses pembangunannya masih terus digenjot, dikerjakan siang dan malam, dan juga saat ini progresnya dikatakan memang saat ini sudah mencapai sekitar 50%. Namun untuk saat ini warga memang berharap, Ardo, untuk jembatan tersebut agar bisa dipercepat proses pembangunannya atau perbaikannya, atau setidaknya dibangun terlebih dahulu jembatan darurat seperti yang berada di jembatan Tepi Mane atau bisa dikatakan yang berada di Kecamatan Juli itu. Nah, dapat kami informasikan pula, Ardo dan juga pemirsa, sementara untuk di bagian pengungsian memang kami beberapa kali mengunjungi beberapa titik yang berada di Kecamatan Kutablang, Kecamatan Juli, dan juga intinya yang berada di Kabupaten Biren ini. Memang yang paling mereka butuhkan saat ini adalah air bersih, karena ketersediaan air bersih di berbagai atau di beberapa pengungsian ini memang sangatlah minim. Kemudian juga toilet, bahkan ada satu tempat atau satu pengungsian yang diisi oleh ratusan orang hanya ada satu toilet saja, Ardo. Ini bayangkan yang mereka sangat-sangat butuhkan atau kebutuhan utama mereka memang ini adalah air bersih, toilet, dan juga tentunya tenda-tenda untuk bisa mereka tinggal, karena kediaman mereka atau rumah yang mereka tempati sebelumnya memang saat ini sudah tidak bisa dihuni. Dan bahkan beberapa rumah warga yang kemarin kami sempat kunjungi saat ini sudah tenggelam dan juga sudah menjadi aliran sungai baru. Untuk sementara demikian, Ardo, laporan dari Provinsi Aceh, kami kembalikan ke studio. Baik, Faisal, dengan sejumlah keterbatasan akses yang Anda sampaikan tadi, juga kemudian ada beberapa kebutuhan mendesak seperti layanan mendasar seperti air bersih dan juga toilet. Lantas kemudian bagaimana proses penyalurannya sendiri? Apakah kemudian masih terhambat secara total karena Anda katakan tadi akses jembatan hanya 50% atau hanya buka tutup satu arah saja? Bagaimana, Faisal? Ya,
Betul sekali Ardo, untuk proses pendistribusian atau penyaluran bantuan khususnya untuk dari arah Biren menuju ke Aceh Utara, Lok Sumawe dan daerah di sekitarnya memang saat ini masih sangat-sangat terhambat karena untuk relawan yang ingin memberikan bantuan berupa bahan pokok, pakaian dan lain sebagainya ini terpaksa harus menggunakan perahu yang anda bisa bayangkan tidak bisa menampung beban yang begitu berat, menyeberangi perahu, menyeberangi sungai Kutablang ini dengan arus yang begitu deras dan juga resiko yang sangat tinggi. Memang ini sangat-sangat menyulitkan untuk relawan yang ingin memberikan bantuan khususnya menuju ke arah Aceh Utara, Lok Sumawe dan sekitarnya. Memang saat ini akses yang tadi kami sampaikan dari jalan utama atau dari jembatan Kutablang yang merupakan akses utama ini memang masih terputus. Ini sangat-sangat menyulitkan relawan yang ingin membantu. Namun kemarin kami memantau Ardo bahwa memang masih banyak sekali relawan ataupun warga yang membantu warga lainnya untuk bisa memberikan bantuan seperti pakaian, bahan pokok, makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya. Ini harus terpaksa menyeberang menggunakan perahu di Sungai Kutablang. Ardo. Baik, Faisal. Jika kemudian demikian, apakah pasokan BBM maupun juga pasokan listrik ini masih terjamin atau justru ada yang berkekurangan di wilayah terdampak? Faisal. Ya. Ardo, kalau untuk listrik sendiri di Kabupaten Biren tempat kami mengabarkan saat ini memang 2 hari terakhir kami memantau di sini listrik di Kabupaten Biren khususnya untuk kemarin malam atau sampai dengan malam ini memang masih normal atau menyala, namun di hari sebelumnya yang disampaikan oleh warga terdampak di sekitaran Kabupaten Biren atau tepatnya di Kecamatan Kutablang, kemudian juga di Kecamatan Duli dan lain sebagainya memang masih mati total Ardo. Namun beberapa kali memang listrik di tempat kami mengabarkan saat ini nyala. Dan dapat kami informasikan pula memang di tempat kami sini atau di Kabupaten Biren memang masih menyala. Tapi di kabupaten lain seperti misalnya Kabupaten Pidi Jaya memang beberapa hari kemarin atau lebih tepatnya sudah 5 hari bahkan Ardo listrik di daerah sana ini masih total. Dan ini yang dikeluhkan warga sekitar agar bisa mereka mengambil wudhu dan lain sebagainya untuk beribadah dan lain sebagainya Ardo. Baik, listrik masih sedikit terbatas, kemudian juga akses distribusi juga masih sedikit terbatas. Kita terima kasih informasi dari Faisal dari Biren Aceh. Kita bergeser ke Wahyudi Agus di Sumatera Barat. Selamat pagi Wahyudi Agus, laporan Anda silakan pagi hari ini. Ya, selamat pagi Ardo, selamat pagi pemirsa. Untuk mengawali laporan kami dari Sumatera Barat, kita awali dari jumlah korban hingga hari ini per pukul 8 malam tadi di Sumatera Barat, di mana korban meninggal hingga hari ini tercatat sejumlah 244 orang, kemudian korban teridentifikasi berjumlah 212 orang, sementara korban belum teridentifikasi hingga hari ini berjumlah 32 orang. Sementara korban hilang yang masih dalam pencarian petugas berjumlah 86 orang sesuai dengan laporan data yang masuk. Kemudian untuk korban dirawat hingga hari ini berjumlah 21 orang. Nah, sementara pada itu hingga sejak kemarin jalur Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, Kota Padang Panjang, maksud kami Kabupaten Tanah Datar, sudah mulai dilakukan uji coba untuk kendaraan roda 4 dari kedua arah, meskipun masih dalam kondisi buka tutup, namun uji coba ini berlangsung kemarin sejak terjadinya banjir bandang yang melanda di jembatan kembar Kota Padang Panjang sendiri. Nah, kemudian perlu kita laporkan dari Padang juga bahwa penanganan untuk korban banjir bandang yang berada di Kelurahan Lambuang Buki, tepatnya di kawasan Batu Busua, di mana kemarin sudah mulai jalan menuju Kampung Batu Busua sudah mulai bisa dimasuki pejalan kaki, belum untuk kendaraan karena jalan tersebut sudah mulai diperbaiki oleh aparat TNI dan Polri sejak kemarin untuk melakukan penimbunan jalan yang sempat dihantam oleh banjir bandang. Nah, karena dengan masuknya dengan selesainya jalan setapak yang dibangun tersebut, maka sudah bisa kembali Kampung Batu Busua mendapatkan dropping bantuan dari luar seperti yang dilakukan oleh aparat dari TNI dari Batalion Yuda Sakti 133 yang mengantarkan bantuan dari Kementerian Pertahanan untuk masuk ke Kampung Batu Busua menggunakan jalan yang baru saja dibangun itu dengan berjalan kaki, karena kemarin itu memang tidak bisa dimasuki siapapun di Kampung Batu Busua kecuali dengan menaiki lereng bukit yang ada di lokasi tersebut. Jadi dengan adanya jalan yang sudah dibangun itu, maka akses yang sempat
putus selama hampir 1 hari, sudah bisa dilakukan kembali keluar masuk kampung meski dengan tidak dengan kendaraan, dengan hanya berjalan kaki sejauh hampir 1 kilometer untuk sampai ke kampung Batu Busuk. Demikian Ardo. Ya, Wahyudi, ada keterbatasan akses seperti di beberapa daerah lain tadi Anda sampaikan. Nah, kemudian apa kemudian kebutuhan yang paling mendesak ya dan paling mendasar yang dibutuhkan oleh warga yang saat ini kesulitan untuk diakses di sana, Wahyudi? Ya, untuk di sejumlah daerah terdampak banjir di Kota Padang, misalnya seperti di daerah Batu Busuk, Kelurahan Lambuang Buki, kemudian di kawasan Gunung Nago sendiri, kemudian di daerah Kecamatan Lubuk Minturun maupun di Kecamatan Nanggalo yang terdampak banjir, mayoritas para korban banjir untuk bantuan logistik sudah terus berdatangan masuk ke lokasi-lokasi terdampak banjir. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum terjangkau dengan merata karena sulitnya akses yang masuk untuk ke lokasi tersebut. Kemudian untuk terutama bagi korban banjir di lokasi Batu Busuk adalah untuk air bersihnya masih sangat terbatas. Kemudian untuk masyarakat terdampak banjir sendiri, mereka sebenarnya sudah diarahkan atau dipindahkan ke hunian sementara seperti di kawasan Lubuk Buaya Padang. Setidaknya terdapat 80 kakak lebih sudah menghuni hunian sementara di kawasan Lubuk Buaya, Kota Tangah Padang. Kemudian juga terdapat hunian sementara di kawasan Simpang Haru dan hunian sementara mandiri yang dibangun oleh masyarakat. Jadi dengan demikian masyarakat saat ini memang sedang menunggu-nunggu kepastian dari pemerintah terkait pembangunan rumah mereka kembali nanti di saat memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi agar dalam bentuk penggantian rumah mereka yang sudah hancur akibat banjir bandang seperti yang dijanjikan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Demikian Ardo. Baik Wahyudi Agus, laporan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari Biren Aceh. Terima kasih rekan-rekan, selamat pagi dan selamat bertugas kembali dan tetap jaga kehati-hatian serta tetap menjaga keselamatan Anda.